Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah lama saya tidak konten, ya, karena sibuk. Kali ini saya akan bahas tentang OCCRP yang banyak diminta oleh teman-teman saya. Katanya saya suruh bahas. Ya sudah, saya bahas. OCCRP ini adalah organisasi yang memblow up berita-berita korupsi di negara-negara dunia, ya. Tapi berbayar. Kalau kamu mau berita korupsi di negara kamu di blow up, maka kamu harus donasi dulu ke OCCRP ini, ya. Jadi OCCRP ini sebulan itu bisa menerima donasi sekitar puluhan juta rupiah, ya. Menjelasnya saya kurang tahu ya, pokoknya puluhan juta rupiah. Dan dia sekarang sudah punya dana gitu, dana dari donasi-donasi itu, dari donatur-donatur itu sekitar 16 juta dolar. Gila ya. Hanya dari memblow up berita-berita korupsi di dunia, dari orang yang mendonasikan uangnya itu, maka dia sudah punya kekayaan, ya, yang segitu banyak, ya. Nah, kita tahu karena kredibilitasnya dia berbayar, artinya apa? Ketika dia menyiarkan berita, maka berita tersebut adalah berita bayaran. Jadi dia ini buzzer sebenarnya, ya, wartawan buzzer, ya, yang membuat sebuah asosiasi, ya. Cuma dia pintar, dia jadikan bisnis. Dia jadikan bisnis nih, buzzer ini dijadikan bisnis. Kalau di Indonesia itu PDIP punya buzzer-buzzer gitu, menyebarkan berita-berita hoax, dibayar, tapi dia hanya mengeluarkan uang untuk membayar buzzer-buzzer. Ya bisnisnya di situ, PDIP jadi punya kredibilitas dari para buzzer ini kan begitu. Nah kalau ini dibisnisin, lo kalau mau gue siarin berita-berita korupsi di negara lo, tanpa gue cantumin sumber informasinya, lo bayar dulu, donasi dulu sama gue. Nanti gue sebarin. Termasuk berita Bapak Jokowi masuk sebagai finalis presiden terkorup ini berdasarkan dari voting. Dari voting, ya, berdasarkan voting. Kita tahu yang melakukan voting ini ya anak-anak Banteng, anak-anak Abah. Voting Pak Jokowi katanya terkorup. Tapi Pak Jokowi masuk finalis saja. Masuk finalis artinya apa? Bukan presiden terkorup di dunia, hanya finalis. Dan kalian tahu 2014 Putin pun masuk sebagai presiden terkorup, finalis juga. Kemudian presiden Turki Erdogan itu juga masuk sebagai presiden terkorup. Pernah masuk ya. Itu berdasarkan voting. Jadi kalian nggak usah galau ya. Ini tuh OCCRP itu menurut saya asosiasi apa nggak jelas. Karena berbayar, isinya buzzer. Ya, kalaupun mereka membuat nominasi-nominasi presiden terkorup itu berdasarkan voting. Sekali lagi voting. Jadi kalau ada seseorang yang tidak disukai di sebuah negara, presiden India aja masuk. Presiden India, ya kan? Kemudian presiden Suriah masuk. Karena apa? Memang ini ada orang-orang yang menginginkan nama-nama tersebut dicitrakan buruk di dunia gitu. Ya, jadi ada seseorang yang mengeluarkan dana untuk menyebarkan, untuk membuat begitulah. Gini ya teman-teman, apa yang dihasilkan oleh OCCRP ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hasilnya sentimen para voters. Sentimen, ya. Bukan sesuai data dan fakta. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Ya, tenang aja, Presiden Putin juga santai, pernah masuk nominasi finalis presiden terkorup dunia di 2014, santai. Presiden Erdogan santai. Semuanya pada santai karena emang organisasi berbayar. Sekelas buzzer. Cuma ini buzzer dunia gitu. Isinya para wartawan, mantan-mantan wartawan yang nggak ada kerjaan. Jadi kayaknya tidak perlu diambil hati. Ya, karena apa? Yang berhak menghukum seseorang korupsi atau tidak adalah negara ini. Kalau memang Pak Jokowi terbukti korupsi, tangkap aja. Emang saya pencinta Pak Jokowi menghalang-halangi? Tidak. Silakan kalau ada bukti, tangkap. Keluarganya ada korupsi atau KKN, tangkap aja semua. Ya, nggak usah ragu-ragu. Tapi kan selama ini kalian menyebarkan hoax saja, isu. Untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kalian tidak punya bukti apapun, selain hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Silakan saja kalau kalian punya data, punya fakta. Tangkap dong. Oh Pak Jokowi kuat, gimana kuat? Kuat dari mana? Orang kalian bilang pelongo-pelongo, gak punya ijazah kok kuat. Kalian aja bisa menuduhnya, bisa menghinanya. Kuat dari mana? Jadi nggak usah kalian itu, membenci khususnya ya, bahagia dengan berita yang disebarkan oleh OCCRP. Karena itu adalah media buzzer internasional, isinya wartawan. Seperti wartawan Tempo, buzzer semua itu. Dia minta bayaran supaya bisa membagus-baguskan Pak Jokowi. Tempo, masih ingat kan? Nah, itu. Mirip-mirip sama OCCRP. Cuma OCCRP itu khusus untuk berita korupsi. Ya. Siapa awal pertama yang menyebarkan hasil dari OCCRP ini? CNN. CNN tahu kan? Media asing itu, ya. Kemudian dihapus.
Dihapus beritanya, berita online tentang OCCRP Pak Jokowi masuk ke nominasi finalis terkorup itu dihapus. Kemudian disebarkan oleh media-media mainstream yang ada di Indonesia. Oleh Tribun, Kompas, Tempo termasuk. Dimakan itu berita itu. Disebarkan, wah booming. Akhirnya OCCRP jadinya top. Ikut ngetop nih di Indonesia OCCRP. Jadi banyak orang yang baca nih websitenya OCCRP, termasuk saya. Saya baca, oh ternyata cuman organisasi ecek-ecek menurut saya, walaupun anggotanya di seluruh dunia, tapi menurut saya itu adalah organisasi yang menyebarkan berita-berita nggak jelas. Karena apa? Karena sumbernya dari orang-orang yang anonimus. OCCRP ini bisa memblow up berita dari saya. Misalkan saya nih, saya daftar, saya donasi, saya beritakan aja berita hoax yang ada di Indonesia. Pak Jokowi mengambil uang negara sekian triliun setiap bulan gitu, hoax gitu ya. Saya bayar donasi. Nah, nama saya ini tidak dicantumkan. Itu OCCRP. Jadi dia menyebarkan berita itu. Ya, karena di Indonesia ini kan adili Jokowi itu sengaja dibuat dulu beritanya, framing itu tuh. Adili Jokowi, Jokowi merusak konstitusi. Itu di framing. Nah, ketika mereka melaporkan ke OCCRP maka ditanggapi. Karena ada berita yang mendukung itu. Yang tadi itu ya. Demikian, terima kasih.